Abang berpikir kalau misalnya Anies dan Caimin yang jadi presiden akan lebih baik dibanding Pak Prabowo. Ini presidennya udah bukan Pak Jokowi. Kenapa Betul. sih masih terus orang ngomongin Pak Jokowi? Kan menunjukkan bahwa beliau masih memang sangat populer. Ya, Orangnya udah pensiun baik-baik di Solo, nggak pernah. ya enggak juga. Ini kan mantan yang rasa presiden. Indonesia menuju negeri yang makin baik atau makin tidak membaik? Kenapa Presiden Prabowo kalau dikritik kenapa dipilih? Beda loh dengan program ini yang bisa semua orang langsung menilai. Bagusnya ini enggak berlanjut. Nyedot anggaran banyak loh. Aku sepakat. Iya, itu kan makanya. masuk di dalam masukan-masukan masyarakat. Iya, Bukan kemudian harus membatalkan makan bergizi. Puncak jahatnya Jokowi ini ya anaknya jadi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Hari ini kita berbincang-bincang untuk yang kali kedua dengan aktivis kawan, Bang Afnan Male. Halo Bang. Halo. Makin sehat nggak Bang nih? Ya harus sehat. Harus sehat lah ya, harus gembira. Yang nggak sehat kan Republik kita. Baru opening Bang. Ini Bang Afnan Male baru saja, mungkin kalau nggak salah Desember ya, Iya, Desember. meluncurkan buku fiksi Mulyono. Iya. Oke, ini Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, masih aja dikritik terus ini. Ini kumpulan puisi ya. Kalau Bang Afnan Male kan teman-teman tahu memang beliau seorang penyair juga, selain pencipta Sumpah Mahasiswa yang legendaris itu, yang sampai sekarang masih sering diucapkan oleh teman-teman mahasiswa. Bolak-balik Jakarta, Jogja Bang? Iyalah, layaknya orang Jogja. Ngapain Bang di Jakarta? Ngapain? Cari-cari katanya. Apa yang dicari? Yang nggak ada di Jogja. Dari Jogja, uang. Ini kalau nggak salah kumpulan puisi ketiga ya? Iya, yang tunggal. Gitu. Kenapa sih judulnya Mulyono Bang? Nyari perkara aja. Oh enggak nyari perkara. Ini biar ada ada catatan lah. Kita punya pemimpin yang akhirnya banyak orang tidak respect. Nah, nggak respect gimana? Approval ratingnya tinggi. Ya jangan dong. Kalau melihat negara itu kan yang dilihat itu tingkat ketidakpuasan. Kalau yang puas ngapain? Ketidakpuasannya kan rendah. Kalau approval ratingnya tinggi kan. Kita kan baru mengenang Pram ya. Pram bilang mengajari pemerintah itu ya dengan cara melawan. Mereka harus diingatkan. Ya. Enggak. Masa di semua pemerintahan harus dilawan? Ya faktanya begitu. Waktu zaman SBY saya termasuk yang nggak melawan lah. Iya, Abang jadi pejabat waktu itu. Enggak. Saya waktu Jokowi periode pertama, staf khusus Kementan itu. Oh iya ya. Iya. Waktu SBY nggak ngelawan. SBY kan ya gitu-gitu aja lah. SBY masih jauh lebih. Saya masih bisa hormat SBY daripada yang siapa namanya? Jokowi ya. Jangan-jangan kecewa aja. Kemarin Anies kalah tuh. Nah, di sini masyarakat kita, masyarakat Republik ini selalu urusannya dianggap personal. Jadi kalau orang kalah, orang kecewa, ya boleh dong kecewa. Justru kita harus kecewa terhadap pemerintahan yang buruk. Kita yang milih loh. Tapi Abang milih Anies kemarin orang tim itu dalam rangka melawan Jokowi. Loh iya. Masa sih? Iya, saya sampai dibilang teman-teman, Afnan kok politik identitas? Ya. Kalau demokrasi itu mayoritas, ya apa salahnya sih?
saya juga bukan personal yang religius, tapi kemarin itu kalau yang menang Anies sama Imin, teman-teman mayoritas Islam ya, itu lebih bisa yang bikin berisik ini juga kan yang mayoritas itu. Diadu domba sama yang lain-lain. Nah, kalau mereka sudah satu rumah, ya sana berantem di rumahmu. Abang berpikir kalau misalnya Anies dan Caimin yang jadi presiden akan lebih baik dibanding Pak Prabowo yang jadi presiden. Ya, ya dong, saya milih itu. Nah, iya. Tapi sekarang kan presiden kita dibanding Prabowo. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kalau catatan saya ini catatan kalau Ganjar sama Pak Mahfud ini mereka ilmunya sama. Oh ya, pernah kita ngomong itu. Iya, ilmunya sama, dan Pak Mahfud, sorry to say Ganjar, Pak Mahfud lebih bisa dihormati orang karena faktor usia, ya orang-orang kita kan gitulah. Ilmunya sama tapi ya dia kan akademisi. Caimin sama siapa? Sama Pak Mas Anies kan tuan Caimin. Ya kalau itu sih nggak apa-apa, tapi kan ya cuman beberapa tingkat, paling beda 3 setahun 2 tahun. Nah, Imin kan di IAIN juga dulu 85. Dia ngambil 2 ya? Dia IAIN dulu 85, terus Sosiatri 86. Abang itu dulu mana bang? Hah? Abang MIPA ya? Wah, hukum. Kakak tingkatnya Ganjar ya? Ganjar ya. Harusnya dukung adik kelasnya, makanya Ganjar kalah. Itu kan nggak didukung kakak kelasnya. Ya, Ganjar juga kayaknya nggak mau didukung. Loh, saya dulu bikin awal-awal itu seniore Ganjar. Itu mau kita declare, tapi enggak. Maksud saya kan ada sahabat Ganjar, ada apa Ganjar. Seniore Ganjar itu bukan berarti ini, maksudnya Ganjar juga direstui oleh senior-seniornya. Walaupun nanti kalau kemarin itu jadi, ya pasti ya nggak semuanya harus senior Ganjar. Cuman narasinya bahwa Ganjar, cuman kan dinamika politik ya, teman-teman dekatnya Ganjar juga. Gimana? Ya saya nggak enak sih teman saya sendiri. Enggak, tadi abang ngomong bahwa partai di Indonesia ini yang mengakomodir para aktivis itu hanya PKB, yang bener aja. Ya semua juga bisa bilang apa sih partai mana selain PKB? Ya tadi ngomongnya PDIP enggak. Kalau PDIP kan memang Budiman di PDI ngapain di PDIP? Loh, ngapain? Orang dia jadi anggota DPR dari PDIP kok. Iya, tapi kan terus dia dipotong toh. Dia kan tadinya kan dapilnya Cilacap. Iya betul. Terus dilempar ini ya teman-teman di partai saya itu. Jadi kalau Caimin ketemu bilang Afnan ini PDI Perjuangan, nggak tahu. Maksudnya ngajak apa cuman sekedar ngomong. Nggak ada. Budiman digergaji sama pengurus partai yang latar belakangnya bukan aktivis. Kalau kita menyebut aktivis itu adalah kawan-kawan yang dulu anti Orde Baru turun ke jalan. Tapi kalau aktivis mereka dari organisasi ekstra punya itu sih. Ya ini maksudnya aktivis jalanan lah. Ya katakanlah itu aktivis jalanan. Yang benar-benar pertarungannya itu ilegal lewat negara. Kalau lewat organisasi-organisasi yang sudah mapan kan ya lebih ada backingannya lah ya. Iya, dulu kan juga organisasi yang mapan kan juga pecah tuh ya, kayak HMI itu ya, HMI MPO sama Diponegoro. Aduh, abang pernah di PDIP ya? Ya, masih punya kartu anggota. Ini kenapa sih orang-orang PDIP yang aktivis pada keluar semua? Dadang Juliantara, ya pernah ya PDIP. Banyak tuh kayaknya tuh. Ya, karena partai itu mungkin merasa terlalu besar ya, jadi yang kayak internal struggle-nya gimana sih bang di PDIP? Waduh, ya
Ya teman-teman ada juga sih kalau kita bilang Abidin Fikri juga bisa fight di dalam ya. Tapi ya suasana kalau mau dibilang egaliter, orang bisa bilang mungkin semua partai begitu, tapi suasananya emang kurang dibandingkan PKB ya. Saya juga belakangan kan deket sama teman-teman PKB. Itu apa namanya, ada suasana merangkul gitu, inklusif. Ya walaupun kecil-kecil. Ya. Saya pernah ya, ini di PDI Perjuangan yang saya itu. Saya mendekati, waktu itu saya pernah mau jadi komisioner apa gitu, mendekatin teman-teman PDIP. Beda dengan mendekati Golkar yang kita Anggap sebagai pewaris Orde Baru. Iya, kalau Golkar itu mungkin karena pewaris Orde Baru itu ya, biasa semua orang ini. Mereka itu anunya lebih interaksi dengan orang-orang tuh lebih misal dulu saya pernah sama Priyo Budi Santoso. Terus waktu saya mau daftar itu salah satu komisi penyiaran apa komisi apa itu ya. Itu saya kan mendekati banyak partai. Iyalah, karena butuh legitimasi dari mereka kan. Kalau di situ misalnya nih Putut Golkar, seniornya Golkar, saya diantarin sama teman, Bang Putut, ini Afnan teman saya, mau ngapain? Ya diurus. Walaupun pada tingkat ya, itu kan selonya bagus gitu loh. Kalau di partai yang saya ikuti, itu menurutku ya Bang, sorry ya aku potong dikit ya. Golkar kelihatan sangat berubah kok. Buktinya apa coba? Siapa yang bisa membayangkan Bang Celi masuk Golkar? Coba. Iya. Pernah nggak membayangkan gimana seorang Rizal Malarangeng kok bisa masuk Golkar? Ya kan karena ada Abu Rizal. Kan dia dekat dengan Abu Rizal. Kalau dia, kenapa nggak masuk Nasdem misalnya? Yang dekat, dia juga dekat dengan Surya Paloh juga kan? Nggak, dia kan dulu ya pengkritik keras Golkar kan? Iya. Tapi bahkan ya mungkin itu tadi berada di jajaran interaksinya lebih enak mungkin. Gitu ya. Kalau ada partai yang kalau temannya Putut temannya gua. Jadi ada jarak gitu. Ada yang selalu menganggap mereka lebih Soekarnois lah kalau kita mau belak-belakan. Oh gitu. Ya dulu kan saya pernah ikut di awal-awal tuh mendirikan Baitul Muslimin ya. Ya itu didirikan bareng-bareng. Maksudnya Baitul Muslimin itu ada PDI Perjuangan. Guntur Romli ya? Termasuk ya? Ya sekarang mungkin. Sekarang dia PDIP kan. Loh, udah lama dia PDIP. Ya tapi waktu saya itu kayaknya belum ada itu belum Guntur. Ada? Oh. Dulu kan Hamkahak, sekjennya Zainun Amadi, kita teman-teman HMI ya. Okay. Itu kan teman-teman yang non HMI kan nggak rela. Lah ini mau membesarkan partai, mau merangkul semua orang, idenya Pak Taufik Kimas kan gitu. Tapi ketika yang jadi sekjennya HMI agak kurang happy lah teman-teman yang bukan HMI, yang merasa organisasi yang paling kan Putut tahu sendirilah. Jadi Abang merasa bahwa kehilangan sosok Pak Taufik Kimas itu makin membuat PDIP eksklusif ya? Ya saya nggak bilang begitu, cuma Pak Taufik Kimas itu memang tokoh yang merangkul banget. Jadi dia memang ya sejauh ini nggak ada lah lobby dalam rangka merangkul semua kekuatan itu, biar kalau konflik juga jangan sampai merugikan rakyat ya. Tapi gini Bang, Abang kan pengkritik Pak Jokowi. Partai yang sekarang berani head to head dengan Pak Jokowi ketika belum lengser pun adalah PDIP. Ya memang, kalau itu saya angkat jempol sama Bu Mega. Satu-satunya orang ketua partai yang mengingatkan secara lantang bahwa Jokowi atau bahwa PDI Perjuangan tidak bisa menerima sesuatu yang inkonstitusional.
kalau itu saya acungi jempol. Maksud saya kita kan melihat partai ini ada bagian-bagian tertentu. Oh iya iya. Iya, jadi Ada yang ya seperti rumah lah ya. Iya. Ada ya bagian yang bolong. iya. Nah kalau soal itu nggak ada lawan. Hmm. PDI Perjuangan memang di depan. Kan memang soal-soal kayak gitu kadang membuat geraknya partai saya ini nggak luwes gitu ya. Abang masih di PDIP sebetulnya. Ya KTA masih. Belum ada pemecatan ya. belum ada pemecatan dan soalnya masih belakangan kalau Imin kemana-mana dia ngomong ini Afnan nih PDI. Tapi ya ini kayaknya PDIP informal lah. Gimana PDIP orang jago Anies sama Caimin kok? Nah iya, tapi kan saya memang bukan siapa-siapa, jadi nggak perlu ditegur. Waktu kapan itu kan ketemu Bang Panda itu di acaranya Karni Ilyas. Nah, iya. Oh iya, terus di apa? Sebelum kita ngobrol di acaranya Karni Ilyas itu, aku nonton itu. iya, saya bilang, Bang, aku ini milih Amin Bang. Wah, aku suka Caimin itu katanya. Jadi betul aku Bang. Ya betul. Tapi Caimin itu terlepas dari apa omongan orang ya. Ya. Dia orang yang hangat loh. Iya. Hangat sekali Caimin itu. Itu politisi yang iya. Dan menurutku ya soal strategi dia di politika aku nggak inilah ya. Iya. Ya, orang bilang kancil lah apa ya. Tapi kalau ketemu sebagai seorang manusia gitu. Iya. Hangat sekali dan itu kelihatan nggak Natural dibikin-bikin ya gitu natural, ya. Memang orangnya kayak begitu. Emang orangnya kayak gitu. Iya kan? Jadi kalau kita mau sedikit ya, yang Gus Dur itu ya menurut saya ya Caimin itu. Artinya dia bisa agak humornya banyak, nguwongke orang. Iya sih. Sebenarnya kalau misalnya Gus Dur tidak berkonflik dengan Caimin, orang yang justru mirip dengan GusDur itu ya Caimin. Iya, Caimin. Kan? Kelincahan politiknya. Iya dong, Gus Dur tuh lincah. Oh iya. Iya. Asik Caimin itu orangnya. Nah kalau di PDIP pengalaman abang kayak gitu nggak ada ya ekosistem yang lebih egaliter? Ya saya ya kalau yang lain merasakan iya ya itu urusan mereka, tapi secara kurang. Saya pernah waktu aktif di partai, saya di bidang hukum dan apa itu ya, pertanahan atau apa pokoknya gitu. Jadi saya usulkan sama kan ada kepala apa namanya bidang itu kan saya usulkan ini partai kita besok diskusi memperbanyak diskusi kita adakan di kampus-kampus. Nanti maksud saya kan ya namanya diskusi ya pantasnya di kampus. Ya. Alasan sederhananya, alasan teknis kalau diadakan di UI misalnya atau di manalah kampus yang lain itu kan wartawan akan mudah mendapat narasumber akademisi. Iya kan? Terus kita kan di Lenteng Agung nih. Lenteng Agung kan agak ke belakang gitu ya, agak pinggir apa gitu. Akses wartawan gitu loh. Iya. Wartawan ini kan juga banyak yang kalau tempatnya ini kan mereka mudah ya mobilitasnya. Iya. Nah itu dibilang, oh jangan. Ibu Mega bilang kita harus di Lenteng Agung. Oh itu kalau ada orang-orang daerah nggak perlu ke hotel. Di situ gitu loh. Nah ini kan kaku. Ya kamu kerjakan aja di mana-mana banyak diskusi. Akhirnya ya diskusi itu nggak pernah jalan. Karena ada apa ya yang mereka itu kalau ketua umum ngapain itu mereka nggak bisa sedikit kreatif gitu loh. Bukan nakal, justru kan ketua umum happy dong kalau ternyata hidup gitu kan. Tapi Bang Afnan ini masih mengikuti perkembangan atau dinamika dari PDIP? Ya gitu-gitu aja. Misalnya
soal Hasto gitu kan. Banyak orang yang teman-teman saya tapi cintanya nggak pernah luntur sama Jokowi, bela-bela Jokowi, saya bela Hasto dong. Abang bilang Hasto. Iya loh, dia berani melawan kok. Hanya karena itu. Ya bukan begitu. Kalau menurut saya soal Harun Masiku segala macam, itu kan internal partai ya, soal PAW segala macam. Itu terjadi pada semua partai. Terus sekarang Harun Masiku nggak bisa ketangkap, itu memang pinter-pinternya Hasto nyembunyikan atau memang aparat penegak hukum kita nggak ngapa-ngapain? Aparat hukum kita nggak ngapa-ngapain, ya siapa yang nyuruh? Anggaplah misalnya ini Pak Hasto tahu, berarti pinteran Pak Hasto dong daripada aparat hukum kita. Nah makanya iya, saya secara ini sama ini bercandanya gitu ya, iya kan? Iya, betul. Kalau mau dipikir-pikir gitu, iya. atau sengaja ini mau dimain-mainin gitu ya? Ya makanya, sudah lama kok. Sekarang baru dimainkan lagi gitu. Saya nggak tahu. Jadi, tapi kan kasus itu sebetulnya lama. Kalau kita baca Tempo ya, liputan khusus zaman masih PDIP masih akrab, masih jadi satu lah dengan Jokowi. Ya kasus itu kan memang terjadi. Kasus mau penangkapan Pak Hasto itu. Iya, tapi ditunda-tunda tuh. Nah sekarang. Iya bukan ditunda, kan ada tuh di beritanya itu yang bahkan orang yang mau nangkap justru ditangkap balik tuh. Iya, makanya ini kan maksud saya kan sebetulnya urusannya apa sih gitu loh. Urusannya penegakan hukum atau apa? Ya kalau sampai berlarut-larut gitu ya urusannya bukan penegakan hukum lagi, politisasi. Kalau misalnya nih ada orang yang berpikir kayak gini, Bang. Pak Jokowi keluar dari PDIP, keluar dalam tanda kutip dari PDIP. Karena merasa ada banyak agenda penegakan hukum yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, salah satunya gitu. Kalau dia bareng-bareng dengan PDIP terus, gimana menurut Abang? Tuh itu anunya apa? Kok dengan PDIP kan itu kan kalau begitu kan asumsinya berarti justru yang banyak menjegal itu PDIP. Ya banyak orang yang ngomong kayak gitu. Ya. Agenda-agenda Jokowi jadi nggak lancar, nggak mulus, baik di bidang penegakan hukum maupun perekonomian karena dibebani oleh partai yang bernama PDIP. Kan ada beberapa analis yang ngomong seperti itu. Ya tapi kan dia berjarak dengan PDIP juga penegakan hukum nggak ada. Udahlah puncak apa namanya jahatnya Jokowi ini ya anaknya bisa jadi wakil presiden itu puncak. Ya kalau itu sih kayaknya hampir semua. Nah kalau itu sepakat. Puncak pasti kan ada yang tidak puncak itu yang orang tidak. Ya ini presiden pasti bermain lah. IKN aja misalnya. Dia sendiri kok yang mengakui dia masih jadi presiden akhir-akhir. Kalau pegawai negeri mau ke IKN, anak-anaknya sekolah di mana? Ini kan ngawur ini. Dulu ya saya bilang kenapa para pendukung Jokowi ini selalu menjadikan hambalang itu bulan-bulanan untuk diejek. Termasuk Pak Jokowi. Mangkrak. Ketika IKN, saya ini gila ini. Hambalang itu kan bagaimanapun kan properti Republik ya. Ya kalau itu daripada, apalagi kalau kata pendekatan agama yang mubazir apa gedung apa segala macam kayak kampus kita lah. Yang bookstore itu sekarang udah digusur kan mubazir itu. Iya, tapi udah masa orang belajar AMDAL di kampus kampus sendiri nggak tahu AMDAL. Nah ternyata ini sekarang IKN yang bakal jadi jauh berkali-kali lipat dari hambalang. Itu program yang
sudah tahu tidak bakal hidup sebelum dia lahir itu kita udah tahu. Awal dulu IKN apa segala macam. Tapi mau dilanjut kok sama Pak Prabowo. Ya tapi kan berhenti dulu. Katanya ditutup dulu per berapa hari. Dibuka aja belum. Nah ini konteksnya Mas Putut. Ini sekarang kita itu tanpa ibu kota loh. Negara, kalau negara itu, tanpa ibu kota iya, itu kan iya. lah kedudukan presiden itu kan di ibu kota negara. Jadi harusnya Pak Prabowo mencabut dulu status mengembalikan status Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, tapi gini juga Bang. Ini presidennya udah bukan Pak Jokowi. Kenapa sih masih terus orang ngomongin Pak Jokowi? Kan menunjukkan bahwa beliau masih memang sangat populer. Terlepas dari apapun. Orang populer itu kan pada titik ekstrim ya. Jahat sekali, baik sekali. Populer. Atau ya populer saja, enggak baik, enggak jahat. Ya jangan sampai juga dong. Belum kita sudah katanya orang Indonesia gampang lupa. Nah mudah-mudahan dengan ingat Jokowi ini kita nggak gampang lupa. Tapi fair nggak sih orangnya udah nggak jadi presiden masih kita kita kejar-kejar terus, kita salah-salahin terus. Kenapa sih sedikit-sedikit orang mau nyalahin Jokowi gitu? Ya orangnya udah pensiun baik-baik di Solo. Enggak juga. Ini kan mantan yang rasa presiden, masih ngatur-ngatur. Anaknya juga jadi wakil presiden. Lah, kalau kritik ke anaknya nggak apa-apa orang anaknya jadi wakil presiden. Tapi kenapa Pak Jokowi diikut-ikutin? Ya udah sepensiun. Iya harus. Dia harus mempertanggungjawabkan. Loh iya. Orang dulu nggak ngejar-ngejar Pak SBY ketika selesai. Orang nggak ngejar-ngejar Bu Mega, nggak ngejar-ngejar Gus Dur. Itu jawabannya. Apa? Berarti orang ini salahnya memang kebangetan. Atau ini yang ngejar-ngejar nggak bisa move on. Enggak dong. Ini jangan disamakan budaya pop gitu soal itu kan kembali ke orang kita itu kok masih suka personalisasi ya. Gimana tuh? Maksudnya pendekatannya itu bukan personalisasi, maksud saya sesuatu itu dianggap urusan personal, bukan urusan publik. Makanya kan haters benci, lo nggak ada warga negara itu ya memang begitu itu. Iya, makanya saya bilang begini, wajar dong kalau kita berangkat dari titik itu, Presiden Jokowi ini sudah nggak ada urusannya sama publik nih sekarang. Ya langsung beliau tidak. Hanya tinggal sudah pensiun dari presiden. Salah satu program makan siang gratis itu kan terkait juga dengan Jokowi kan dulu mendukung presiden terpilih sekarang. Ya kalau mendukung yang mendukung Pak Prabowo juga banyak Bang. Loh betul. Tapi kan banyak juga yang menganggap Pak Prabowo ini kurang ini karena pengaruh Jokowi masih kuat. Bisa nggak kita? Ya nggak apa-apa. Maksudku gini loh. Gini ya, ketika orang mengkritik Prabowo dekat dengan Jokowi. Iya. Kalau aku jadi Pak Prabowo ya kan aku berhak dekat dengan siapapun. Iya, ya dong. Iya, tapi kan itu kan ini kan problem yang ditinggalkan Jokowi banyak. Sekarang kita contohnya kenapa IKN. gini. Ya aku mau agak agak mengkritisi hal ini. Kalau sejak awal Presiden Jokowi itu paradigmanya adalah mencari dan mendukung presiden yang firm mau meneruskan apa yang dikerjakannya. Wajar jika Pak Prabowo mengambil baik dari kewarisan, baik dari sisi baik dan dari sisi buruknya. Ya pasti. Jangan diambil enaknya aja dong sama Pak Prabowo. Iya kan? Tapi itu cara berpikir yang keliru juga. Gimana coba kelirunya? Ini kan setiap negara, setiap presiden. Pastilah kita bayangkan meneruskan apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya.
Iya, tapi kan tidak secara arus besar. Jadi gini, kalau pernah nih ada satu apa ya tulisan yang bagus dan aku pikir ada banyak orang yang mendukung pemikiran ini. Setiap penguasa Iya, di Indonesia iya, selalu berjalan dengan kepalanya sendiri. iya, Wajar gitu. Dan itu kalau mau ditarik dari sisi historis juga begitu. Penguasa-penguasa Ya, itu ala Jawa gitu ya, apalagi gitu ya. Dia akan punya kecenderungan untuk berjalan dengan kepalanya sendiri tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh orang yang atau penguasa terdahulunya. Itu nggak hanya terjadi di presiden, Bang. Bu- Di kabupaten-kabupaten aja begitu. bukan. Itu di presiden sih sebetulnya nggak terlalu mencolok ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita punya GBHN. Nah, itu dia. Itu di kita, itu yang paling sering kan ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, makanya. Iya itu betul, tapi kan proses yang dilakukan Jokowi terhadap presiden kita sekarang ini, itu kan cawe-cawenya terlalu kuat. Sebentar. Ini menurutku nih. Iyalah. Mencoba memahami Pak Jokowi. Mm-mm. Ya. Ini bukan berarti aku nggak mengkritik Pak Jokowi ya. Aku ini kan termasuk pengkritik keras Pak Jokowi. Ketika beliau masih jadi presiden. Iya. Kalau sudah nggak jadi presiden ya sudah gitu loh. Hidup harus dilanjutkan. Iya. Nah, masa kalau aku nih Bang ya. Iya. Ya kita cukup tahu bahwa Presiden Jokowi di masa yang dulu melakukan kekeliruan ini gitu ya. Mm-mm. Tapi ketika udah selesai menjabat, kalau aku kan aku tidak mau memaksakan ke orang lain. Ya Iya. sudah, ini urusannya presiden yang sekarang adalah Presiden Prabowo. Iya. Kekuasaan sekarang ada di bawah genggaman Pak Prabowo. Jadi kalau mau ngasih masukan, ngasih kritik ya ke Pak Prabowo. Bukan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Kalau dulu kita turun di jalan ya mengkritik keras mau di media sosial kayak di media seperti kita ini ya. Ya wajar. contoh yang paling menarik kan IKN. Kan dia terakhir bilang, ya jangan tarik-tarik dia, jangan tarik-tarik saya. Iya, IKN kan agenda kenegaraan. Iya, tapi siapa yang paling ngotot? Oke, Jadi Presiden maksudnya Jokowi. kritik, waktu itu kita kritiknya kurang apa coba? Ada undang-undangnya tuh Bang IKN. Lah iya, kita kan melihat sejauh ini Pak Prabowo itu belum melakukan sesuatu yang berjarak sama Jokowi. Itu karena ya ini yang mau aku persoalkan. Kan nah itu tadi balik. Kenapa Presiden Prabowo harus tidak berjarak dengan Jokowi? Kan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo karena itu tadi dia tahu nih setiap pemimpin punya kepalanya sendiri. Sementara kita nggak punya GBHN. Nih, ini sekali lagi usahaku memahami Pak Jokowi. Jadi dia pasti ini orang yang mau meneruskan agenda-agenda politik ekonominya. Iya. Terus apakah Pak Jokowi terus berpangku tangan? Menurut Mas Putut loh. Enggak berpangku tangan sih ya nyalamin teman-teman yang datang ke rumahnya. Iya, dia cawe-cawe juga kan artinya. Cawe-cawe di mana, Bang? Loh, iyalah. Cawe-cawe ketika Pak Prabowo mau jadi presiden sekarang itu iya. Sekarang kan? masih. Ya gini loh. Kita harus kalau kita sepakat nih. Iya. Presiden Jokowi cawe-cawe untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran. Iya. Karena apa? Karena beliau waktu itu masih presiden. Sepakat kita nih ya. Iya. Kalau sekarang Abang masih berpikir bahwa Pak Jokowi masih cawe-cawe? Iya dong, masih. Oh, kalau aku enggak, orangnya masih di Solo nyalam-nyalamin orang tiap pagi. Oh, iya. Cawe-cawe dari mana? Ya cawe-cawe itu kan nggak harus tiap hari terus ngontrol Prabowo. Enggak. Lewat apa dia caranya? Cara cawe-cawenya lewat apa? Orang udah powerless. Enggak secara konstitusi dan aturan ya. Orang Jokowi kan masih banyak di pemerintahan. Nggak bisa loh Mas, birokrasi segala macam itu. Oke, jadi pengaruh Jokowi itu masih kuat. Saya menunggu-nunggu ya betapapun presiden saya sekarang harus keluar dong.
jenderalnya itu harus keluar. Tapi tadi aku baca sebelum acara ini aku baca kalau nggak berita Pak Prabowo kalau nggak salah membuka apa ya rapat atau musyawarah nasionalnya Muslimat kalau nggak salah. Mm-mm. Yang ada Bu Khofifah kalau nggak salah ketua Iya, umumnya iya. kan. Heeh. Beliau bilang ada orang yang lagi-lagi ini dalam catatan saya sebagai seorang jurnalis, Mm-mm. ini kali ketiga diucapkan oleh Pak Prabowo di depan publik dengan tone yang sangat clear dan kuat gitu ya. Ada orang-orang yang berusaha memisahkan atau dalam tanda kutip mengadu domba dia dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo dari dulu mau negesin itu loh. Mm-mm. Ada selalu pesan ke publik, pesan kepada publik dari Pak Prabowo bahwa dia itu memang dekat dengan Pak Jokowi. Iya, Dan dia tidak mau diadu domba dengan Pak Jokowi. Gitu loh. iya. Artinya kan ini urusannya dengan Pak Prabowo. Dan Heeh. bukan Pak Jokowinya gitu. Pesan ini disampaikannya oleh Pak Prabowo. Ya berarti kan apa namanya orang berharap. Kita kan sepakat nih. Oke lah kalau kemarin itu Pak Jokowi memang ya bukan apa ya, memang banyak kritik. Nah itu kan ada tinggalan-tinggalannya. IKN tinggalannya segala macam. Nah orang sebetulnya dengan Pak Prabowo sekarang jadi presiden itu dia mulai dia kikis, mulai dia kurangi gitu loh. Karena dekatnya itulah. Ya masa presiden yang lama dengan yang baru terlalu dekat seperti itu. Ini bukan persoalan loh. Nggak bisa dibilang dekat. Kurang dekat apa misalnya Prabowo dengan Megawati. Sebelum Jokowi ketahuan nih namanya belum beredar, mereka juga sudah dekat. Kalau soal dekat loh. Justru saya, Pak Prabowo harus berani. Harus berani tampil saya sekarang presiden. Bang, Anda kan dulu mengikuti dari dekat bahkan sebagai tim ses salah satu pasangan presiden dan calon wakil presiden. Iya. Coba. Intisari dari program politik ekonominya Pak Prabowo Gibran itu apa? Iya. Keberlanjutan. Iya. Iya kan? Ya kalau keberlanjutan ya bener lah apa yang dia kerjakan. Pertanyaan sederhananya, kita jangan terjebak dengan ya. Kita selalu biner. Ya. Seolah-olah kalau yang jadi presiden bukan dia, keberlanjutan itu omong kosong. Itu kan juga cara berpikir yang benar. Enggak. Aku cuma mau mengafirmasi bahwa tindakan Pak Prabowo dengan visi misinya, dengan program-programnya yang saripatinya adalah keberlanjutan, itu memang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Terus kenapa orang-orang menuduh Pak Prabowo terlalu dekat sama Pak Jokowi? Ya, gitu terus loh. Faktor Gibran sama sekali nggak ada. Kok Gibran? Ya Gibran jelas anaknya Pak Jokowi lah kalau itu. Iya, maksudnya ya nggak bisa. Kalau Gibran, kalau wakil presiden kita bukan Gibran, it's okay. Saya mungkin agak tapi kan ini kan masa kita lupa kunjingan sebelum mereka terpilih bahwa nanti tiba-tiba presiden kita sakit atau apa, yang naik anaknya. Itu ini sih, itu analisis yang menurutku tidak. Kenapa? Umur manusia Bang, mana ada Ya yang tahu. makanya. Tapi itu kan rumor itu berjalan. Maksud saya ini kaitannya dengan Jokowi ini bisa berjarak, sekadar kita senang dong mantan presiden dengan presiden yang sekarang misalnya kompak. Iya, tapi kekompakan mereka itu kan tidak sesederhana kalau warga negara kompak dengan tetangganya. Ini soal politik loh. Soal pengaruh mempengaruhi. Tidak semua pengaruhnya itu baik. Tidak semua kedekatan itu baik. Jadi, kalau itu pastilah. Iya. Presiden Prabowo juga saya yakin tahu mana yang harus. Misalnya sekarang kalau makan siang gratis atau bergizi itu ya. Makan bergizi gratis. Tapi sorry, itu janji politiknya Pak Prabowo loh. Emang harus dikerjain.
Enggak juga. Kenapa enggak? Hampir semua presiden biasa tuh ninggalin janji politiknya. Ya ini. Enggak, ini tersandra. Banyak loh janji-janji politik yang tidak kerjakan. Ini janji politik yang dikritik banyak orang. Kalau dikritik kenapa dipilih? Loh, bukan sekarang ini kan banyak yang mengkritik. Loh iya, Bagaimana, gini. Kita harus gini. Sebentar, tenang Bang. Bukan. Sebentar, gini loh, gini. Kalau ada pemimpin berjanji, menurut saya kita sebagai warga negara berhak menagih janji. Iya. Oke? Iya. Lo jangan disalin Pak Prabowo dong kalau dia menunaikan janjinya. Itu satu hal. Iya. Nah, soal pelaksanaan itu lain hal. Gitu loh. Maksudku gini, kita juga harus fair dong. Itu janji politik, itu memang harus ditunaikan. Tapi misalnya menyerap terlalu banyak anggaran atau skalanya terlalu luas dulu. Nah, itu mungkin secara manajemen, secara teknis itu bisa kita kritik. Tapi kalau dia presiden, dia mau melakukan tindakan sesuai dengan janjinya, menurutku harus diapresiasi. Loh, iya kita apresiasi. Memang sebetulnya, tapi kan dalam pelaksanaannya. Mas, kalau misalnya soal bagi-bagi nih. Soal bagi-bagi itu aslinya distribusi, kesejahteraan. Itu harus rata. Tapi kalau soal keadilan, soal hukum, nggak bisa. Tetap beda. Maksud saya dalam soal makanan bergizi ini harus dilihat dong. Banyak yang harusnya tidak mendapatkan. Kenapa tidak ada skala prioritas? Ya itu tenis. Makanya tadi kalau tenis bisa dikritik. Kalau itu bisa dikasih masukan. Kalau aku nih misalnya. Bukan. Ini kan sudah berjalan baru berapa hari ya? Ya itu. Berapa hari lah. Ya. Itu kan juga udah ketahuan pada level teknis. Level teknis itu kan level pelaksanaan. Nah, kritikan bukan hanya kritikan, semua kan kasat mata. Bisa kita lihat bagaimana siapa yang misalnya yang sederhananya kantin-kantin di sekolah-sekolah, bagaimana ini. Lah kritik itu kan bisa menganulir janjinya dia. Kan ada tolok ukurnya. Betul. Iya, enggak. Ya itu masukan. Makanya kan banyak yang bilang juga nggak apa-apa. Ini kan bahkan Partai Gerindra sendiri kan bilang memang sebaiknya ada kan beritanya. Cuman nggak tahu. Partai Gerindra itu mempersilahkan masyarakat memberi masukan. Karena program ini program besar. Jadi wajar kalau membutuhkan masukan dari masyarakat. Konteks Partai Gerindra itu aku ingat Bang, itu waktu Pak Deddy Corbuzier itu viral karena ngata-ngatain namaku disebut lagi PA itu. PA. Nah itu kan maksudnya Partai Gerindra mau bilang, ya silakan kalau masyarakat mau memberi masukan kan, jangan dibully gitu loh. Ya orang mau ngasih itu program gede kan. Saya kalau menurut saya kalau hanya basisnya adalah janji kok. Iya, maka harus ditepati. Tidak selalu. Kenapa sih Bang? Kalau aku ya, kalau jangan terbukti ini nggak efektif. Gini ya, kita harus belajar dari nawacita Pak Jokowi. Yang tidak dilaksanakannya. Betul. Itu. Kita suka nggak dengan kayak gitu? Loh, nawacita itu apa? Beda loh dengan program ini yang bisa semua orang langsung menilai. APE, bagusnya ini nggak berlanjut. Nyedot anggaran banyak loh. Waktu dia janji itu, publik belum bayangkan. Besoknya kayak apa ya, uangnya dari mana ya. Sekarang di Jogja, anak saya sekolah di Jogja SMA. Belum ada itu. Soal itu. Jogja emang belum. Lah iya, tapi kan anggaran itu dipotong. Waktu orang berjanji, gue mau ngasih makan gratis, kan belum ada tuh. Petanya itu kan jelentreh kan belum ada. Ternyata motong uang ini, anggaran itu, pelaksanaannya ribet. Gini juga Bang, kenapa? Ini persoalan pers juga ya. Iya. Tapi pers juga nggak bisa disalahkan karena pers itu kan harus mengkritisi. Iya. Tapi
kadang-kadang gitu ya, kita juga harus tanya dong. Ini kan istilah kita nih ya. Heeh. Kalau mau ngerti nih, makan bergizi gratis, itu berguna atau tidak? Iya. Orang yang pertama harus ditanya itu adalah anak didik. Ya, penerima dong, penerima manfaat istilahnya. Jangan sampai kita nanya ke orang lain, penerima manfaatnya dulu. Terus kemudian siapa lagi? Ini kalau dari aku sebagai peneliti nih ya. Terus pertanyaan itu harus kita berikan lagi kepada siapa? Orang tua. Apakah mereka merasa terbantu dengan itu atau tidak? Baik secara perekonomian maupun secara keribetan. Gitu. Kayak gitu. Kita kadang-kadang juga nggak secara metodologi nggak fair gitu loh. Yang menerima manfaat pertama adalah anak-anak. Iya. Yang komentar ahli, nggak nanya anak-anak dulu, nggak pakai asesmen, nggak pakai penelitian. Nggak harus selalu begitu, Mas. Nah, ini kan barang ini kan bukan. Kalau itu dikasihkan ke anak-anak yang secara real orang tuanya nggak punya duit, banyak loh sekolah-sekolahan itu yang kayak gitu. Itu kita acungi jempol. Ini kan kembali ke tadi itu. Seolah-olah makan siang gratis itu adalah hak semua anak-anak. Kalau dinilai kan kita bisa tahu, wah anak itu nggak perlu sekolah, itu nggak perlu. Kalau itu diberikan ke anak-anak yang memang tidak mampu, yang tidak membutuhkan, yang maksudnya itu diseleksi sejak awal. Sekolah-sekolah yang memang secara ekonomi orang tuanya mampu, semua orang gampang lah lihat. SMA Bulungan misalnya, SMA mana, SD, SMP segala macam. Itu kan masuk di itu, aku sepakat. Iya, itu makanya. kan masuk di dalam masukan-masukan masyarakat. Iya, bukan kemudian harus membatalkan makan bergizi dong. Itu loh poinku. Kenapa harus dibatalin? Ya memang nggak batalin, cuman kan kita lihat. Tadi kan konteksnya janji. Iya, janji harus dipenuhin. Iya betul. Tapi ketika di awal aja sudah bisa diperkirakan, ya sekarang kan enggak kan. Memang sekarang udah ada koreksi. Dikasihkan ke sekolah-sekolahan yang yang memang betul-betul pantas, cocok untuk menerima. Ini banyak enggak loh. Kenapa enggak itu banyak itu di Jawa Barat, anak-anak sekolah itu berkelayutan melewati jembatan. Itu juga. Nah, kenapa enggak itu yang ini kan kita ingin yang kelihatan makan bergizi, narasinya kan seolah-olah bangsa ini bergizi, anak-anak kita bergizi, anak kita pinter-pinter sih, udah mulai pinter-pinter memang. Cuman kan seharusnya itu yang diopeni. Bagaimana akses, bagaimana infrastruktur, sekolah-sekolah yang yang rusak, yang gitu kita pasti ngacungin jempol 5 kalau punya. Kalau jempolnya 5, soalnya sama kaki juga cuma 4. Tapi kan ini yang gampang sekali kritik. Jadi nggak perlu kan nanya anak itu, Herman lu gimana lu? Nanti kalau dia ngomong enakan masakan mak gua deh. Gini nih Bang. Kita juga Gini Bang, gini. Kalau orang mau tahu apakah Putut EA baik dalam memimpin Mojo, kamu harus tanya anak buahnya, harus nanya karyawannya. Tidak selalu begitu, bisa juga dengan Mojo. Ya kalau nanya aku ya pasti aku bilang aku bagus. Bukan nanya Putut. Ya, orang nanya juga istriku ya pasti istriku bilang bagus. Nanya orang yang memang berat untuk ditanya. Itu gitu tapi kan ini soalnya Putut EA ini kan sudah ada produknya. Jadi nggak perlu lagi nanya dia ngapain kerjanya di dalam apa segala macam. Kalau produknya oke, ya, maksudku pastilah. itu untuk contoh. Iya. Kalau mau nanya soal makan bergizi gratis, menurut saya hal yang pertama atau komponen masyarakat pertama yang harus ditanya. Yang harus ditanya itu siapa? Para penerima manfaat. Menurutku para penerima manfaat inti 2. Siapa orang yang memakan, yaitu siswa-siswa. Yang kedua orang tuanya. Itu rumit. Loh,
Memang, tapi ada metodologinya. Bukan, orang kita tidak bisa orang kita. Kalau ini konteksnya, saya nih sebagai orang tua dapat program anak saya ditanya, saya tahu yang nanya siapa. Oh ya bagus ya, itu nggak harus ditanya, bisa diamati kok. Ya kalau yang tanya tentara pakai seragam di sekolah pasti takut. Tapi kan banyak nih orang-orang pinter. Kalau itu nggak usah ditanya lah. Misalnya ya anak saya sekolah di SMA 3. Ya SMA 3 nggak perlu lah dikasih. Betul. Oh iya kayak gitu. Maksud saya yang kayak gitu. Iya. Kan saya lihat televisi juga. Dari bangunannya, dari anak-anaknya. Ya kita bisa salah juga. Ki wong kere ternyata kaya banget gitu kan. Cuman maksud saya dari sekolahannya itu sudah bisa terbayang ini nggak pantas dikasih. Itu loh maksud saya janji itu memang harus ditepati. Tapi janji juga bisa dikoreksi. Kan janjinya nggak cuman makan siang gratis. Janjinya kan banyak nih. Kan diterusin. Ya, tapi tutup dulu. Tutup dulu tuh maksudnya tidak boleh dikunjungin orang luar. Iya. Ya itu kan. Jadi ini menurut Bang Afnan Malai ya, Indonesia menuju negeri yang makin baik atau makin tidak membaik? Ya, saya ini kan orang Indonesia ya. Ya. Kalau saya mengatakan tidak membaik, kan saya dianggap seneng negorone elek. Tapi kan saya bikin puisi tuh. Ini enggak puisi baru saya. Oh. Ini ibu membatu. Jadi Ibu Pertiwi ini udah nggak percaya sama anak-anaknya. Ibu membatu. Iya. Malin kundang ya. Ya ibunya ini boleh nggak saya bacain? Silakan Bang. Ini saya menggambarkan negara saya karena ditanya tadi ya. Maksudnya jawabannya kebetulan ada di puisi yang baru saja dibikin. Itu judulnya Ibu Membatu. Ya ini kalau anunya metafora lah ya. Ya. Ibu membatu. Ibu membatu mengutuk diri. Dipahat anak-anaknya. Jadi relief di dinding-dinding sejarah. Dihafal sambil lalu. Ibu pergi, akta-akta kelahiran kalian tidak sempat dicatatkan. Suatu malam melintang, ibu menikam diri. Diiringi nyanyian telanjang, meratapi not-not balok terbentang. Kemenangan anak-anakku hanyalah pandai mengeluh-ngeluhkan riwayat kekalahan-kekalahan. Mata ibu segera pejam, bagian terakhir ditatah anak-anaknya. Sungai-sungai dihadang samudra, kapal-kapal dihantam gelombang, pasang, langit masih biru. Jogja hari ini. Keren ya banget. Saya merasa itu refleksi Abang termutakhir tentang Indonesia. Iya. Ibu itu ya Ibu Pertiwi lah. Iya. Kita kalau kayak gitu Abang bagus banget tuh Bang puisinya. Tapi soal makan bergizi gratis kita agak beda. Tapi saya anak saya aja cerita sejak awal itu dia bilang makan bergizi gratis bagus ya. Cuman kan laki-laki kan kita kita susah ngeritik. Kita bilang, itu kan soal apa namanya teknis, ya memang jadi kita nggak sempat kritik. Oke. Nah ini karena aku baru dapat bukunya hari ini hampir semuanya isinya kritik semua. Iya dong. Abang emang suka banget ya mengkritik orang. Ya harus dikritik kok mengkritik orang. Presiden loh yang saya kritik. Presiden Prabowo atau Presiden Jokowi? Prabowo masa dikritik? Belum ada kan anunya. Paling Pak Prabowo agak sedikit inilah. Ini berarti refleksi di zaman kepemimpinan Presiden Jokowi ya? Betul. Nah, ini teman-teman ini diberi kata pengantar oleh Pak Rocky Gerung
dan penutupnya oleh Pak Denny J.A. Ini memang apa ya? Jaringan pertemanan Bang Afnan Malai ini memang luas sekali ini. Pak Denny J.A. ngasih catatan penutup. Padahal beliau kan pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, enggak salah. Iya, ya pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi ya. Iya, tapi nggak ada bertemu dalam sebuah buku, kan indah. Iya. Nah ini pengantarnya Pak Rocky Gerung ini teman-teman nih, mungkin teman-teman nggak ini saya kasih sedikit aja ya. Pak Rocky Gerung ini membikin pengantar itu kayak bikin puisi. Wow. Menyesuaikan kayaknya. Pada mulanya lalu, saya baca satu paragraf aja ya. Terjepit di ruang publik adalah kondisi kita hari ini. Ruang yang seharusnya lega menampung lalu lalang pikiran warga. Justru dikunci pintunya oleh negara. Terpampang di situ. Wah ini khas banget sama Pak Rocky Gerung. Dilarang berpikir. Maka tengoklah mereka yang bebas keluar masuk. Buzzer, tukang survei, dan pensiunan aktivis. Sinisme tak memerlukan definisi. Ia hanya perlu pengucap. Dia menyindir nih, buzzer, tukang survei, dan pensiunan aktivis. Anda pensiunan aktivis. Iya, dia juga pensiunan. Ini Pak siapa Denny J.A. ini tukang survei politik. Iya. Emang Pak Rocky Gerung ini aduh. Tapi Rocky Gerung ini menurutku aku harus kasih apresiasi. Iya. Bang Afnan masih sangat mencintai Pak Jokowi. Sebelum pemilu Pak Rocky Gerung udah mengkritik Pak Jokowi loh. Sejak awal. Iya. Publik mencatat dan saya mencatat. Orang yang bahkan sebelum pemilu 2014 saat Pak Jokowi sama Pak JK, Pak Rocky Gerung ini sudah orang yang keluar dari jalur nih. Iya. Udah dulu semua kan kompak mendukung kaum intelektual, aktivis kan mendukung calon presiden Jokowi waktu itu. Sebelum yang periode kedua ya. Pak Rocky Gerung ini udah mengkritisi soal itu. Mengkritisi kenapa aktivis bisa begitu dan lain sebagainya. Kalau boleh saya ini cuma kan ini bukan ralat. Kalau boleh bilang, ya dulu kita mendukung Jokowi itu dengan bukan setengah hati ya, tapi nggak total juga. Loh banyak yang totalitas jatuh cinta mati rata dengan tanah kok. Itu betul, tapi awalnya kan tidak seperti itu. Maksudnya gini loh. Siapa sih kalau ya saya ya, maksudnya di barisan aktivis, kita sejak awal mengatakan Jokowi tidak artikulatif. Penting loh kepala negara itu artikulatif. Ya terus kenapa dukung? Lah, kan lawannya. Jadi sebetulnya orang memilih Jokowi itu mencoba seolah-olah dia kan terafiliasi dengan kita-kita yang secara orangnya tidak arogan, yang apa segala macam, ya gimana mau arogan karena tidak artikulatif. Ya gitu loh maksudnya memang ada dua kubu besar nih dulu pendukung Pak Jokowi. Yang pertama memang orang yang jatuh cinta pada Pak Jokowi karena berasal dari orang biasa. Iya, kan waktu itu kan Jokowi adalah kita. Iya, kalau sekarang kan Jokowi adalah ya lo. Gak kita lagi, kita udah pisah gitu. Nah, tapi ada juga yang memposisikan diri ini calon satunya lagi adalah Pak Prabowo. Iya. Itu harus diadang. Ya udah pilihannya yang tersedianya Pak Jokowi gitu loh. Ya memang kayak gitu kan. Nggak tahu berikutnya Pak Prabowo ngerti sekarang gitu. Ternyata ngerti Prabowo, gitu kenapa kita nggak pilih Pak Prabowo? Dari awal. Nggak kan ada alasan tuh. Anaknya Sumitro melek literasi kan. Dia punya korps. Parti kan lebih ya
improve-nya nggak jauh-jauh amat lah kira-kira begitu. Ya, kenapa Abang dulu nggak milih Pak Prabowo? Nggak dukung Pak Prabowo? Ya itu kan udah lewat kan. Makanya kan enggak, ini kan konteksnya kan milih Jokowi. Ya milih Jokowi sebetulnya tidak dengan kebulatan hati juga waktu itu. Iya, ada yang seperti Abang. Iya. Ya, seperti Mas Uceng kan waktu ditanya, aku tanya kan beberapa kali juga menjawab. Ya, kan kita harus memilih presiden Iya. yang terbaik dari yang bahkan yang terbaik dari yang terburuk gitu kan. Iya. Kan banyak yang seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Ya, saya kira ini adalah tahun-tahun orang menyesal yang terlambat. Ya. Seperti Abang. Enggak. Saya sejak awal. Enggak. Saya kan main FB ya. Saya berantem tuh sama teman-teman, banyak yang ngomong. Saya dulu ada ada kafir itu ya di Gajah Mada itu. Saya udah ngeritik sejak lama. Mereka ya itu tadi. Wah, ini tumeh ora jadi staf khusus lagi. Orang kita itu sangat gitu. Saya di grup-grup WA, boleh dilihat ada grup WA namanya NPA ya. NPA itu ya teman-teman lama ya, wartawan, ya aktivis, wartawan, sampai yang tua-tua ada, segala macam, Bamsud segala macam juga ada. Waktu saya masih staf khusus di Kementerian Pertanian, saya sudah ya nggak frontal. Saya ya tadi itu presiden kita tidak artikulatif apa segala macam. Nah, teman-teman di FB itu waktu apalagi periode kedua itu udah coret saya. Wah, itu dibilang nggak tahu sekarang mereka lebih kenceng dari saya. Ya bukan sekarang ini, maksudnya periode-periode yang rame itu ya, yang guru besar di mana-mana bergerak apa gitu. Wah, mereka malah terdepan. Ya, kita bisa. Mungkin mereka itu termasuk golongan Tego Laranera, Tego Patine apa gitu. Iya, ada. Iya. Nah, ini obrolan terakhir kita ini, Bang. Ini kalau pertama, ini kalau mau teman-teman mau membeli buku ini di gimana caranya? Aduh, itu beli kontak saya, tapi penerbitnya katanya mau bikin lewat penjualan online. Oh, penjualan online ya. Kita tunggu saja ya. Iya. Ini buku fiksi Mulyono. Itu saya biasa merangkap di dalamnya ada judulnya ada judulnya buku fiksi. Jadi ketika jadi judul buku fiksi Mulyono. Tadinya saya sih. Tapi ini keren nih. Nih, ini yang dikasih apa? Kelihatan lah. Kita ora? Saya ini ya, saya baca ya. Ini apa ya, kayak semacam ya opening lah ya. Dikasih halaman paling hitam. Yang lainnya nggak ada tuh kayaknya. Tuh langsung. Kehormatan seorang penyair. Apakah kata-katanya lonceng berbunyi? Ya saya gitulah, sesuai dengan latar belakang saya. Iya. Susah juga mau. Saya puisi cintanya kurang. Karena cintanya udah banyak, jadi nggak perlu ditulis. Selamat Bang, sekali lagi ya. Dan masih terus rajin menulis puisi ya. Iya, nanti bulan April terbit lagi. 7 tahun saya stroke. Khusus stroke diperingati Bang, yang bener aja. Bukan, maksudnya mau bikin puisi-puisi yang reflektif lah. Yang gitu. Lebih santai gitu. Enggak marah-marah mulu. Apa marah-marah mulu? Ini kopi pasar Santa nggak marah. Iya sih. Tapi ya itu, orang antri menelan kepait. Nih, ibu kita pindah. Ibu kita pindah, dipaksa anaknya dari langit ke-7. Kota kian sesak, ibu tak lagi tampak. Di manakah ibu bisa tegak? Nih, mendukung IKN. Mendukung ibu.
Ibu wis tuwa ning Jakarta kok ya. Tapi ini Bang ya, tetap menyenangkan ya menulis puisi ya Bang ya. Iyalah, Oke. saya orang udah banyak yang nggak ke puisi ya biarin. Iya ya. Sekarang puisi mulai banyak ditinggalin orang ya. Kenapa tuh Bang ya? Apa ya, daya pikat puisi udah mulai luntur atau gimana? Ya bisa jadi, kita kan yang ringan-ringan aja. Ya mungkin juga banyak puisi nggak bagus. Aduh, tapi di sini tadi aku nggak ini ya. Ada yang khusus untuk Rendra tadi aku lihat. Nah ini nih. Enggak, ya itu Bersatulah peluntur-peluntur negeri ini memplesetkan judulnya Rendra ya. ya, Bersatulah para pelacur ya. ya ibu Apa ibu kota ya? Ah, Bersatulah peluntur-peluntur negeri. Hantamkan kepala-kepala kalian bersama. Di tembok-tembok memajang cermin kaca. Agar syahwat-syahwat kalian tidak mudah terlihat. Agar birai-birai kalian tidak mudah dikebiri rakyat. Ini maksudnya gimana kok dikebiri rakyat? Tumbangkan tugu proklamasi tempat sungguh setia. Bung Karno, Bung Hatta masih tegak berdiri menjaga tuah cita-cita proklamasi ditatah anak-anak negeri. Halaman 109 Bang. Ini kalian jauhkanlah dari kami. Kini kalian jatuhkanlah diri kalian sendiri. Kalian buat sejarah. Sejarah buat siapa? Kalian tinggal sejarah. Sejarah kalian sendiri. Panjang nih. Intinya gitu deh. Ini pertama, Abang. ya Rendra. bagi Abang. birahi-birahi kalian tidak mudah dikebiri rakyat itu maksudnya birahinya yang agak bener lah gitu. Kalau birahinya ya ngemplang duit rakyat apa segala macam itu kan memang harus dikebiri sama rakyat. Oh. Mungkin ini yang membuat puisi mulai ditinggalkan orang Bang. Kadang-kadang susah dipahami. Ya, ya memang di negeri instan ya. Jadi kalau Anda susah memahami puisi, Oke. Bang. Kenapa Bes Rendra? oh enggak, ini kan saya juga ada apa namanya, ini kebetulan cuma, jadi saya nulis puisi hampir tiap hari di FB itu, ya ternyata orang memang bukan lebih suka ya. Puisi-puisi yang kayak Wes Rendra itu lebih gampang dijempoli. Nah karena judulnya itu saya mengingatkan aja sama puisi-puisi Rendra. Tapi Abang sangat hormat dengan Rendra atau punya daya sejarah dan daya pikat sendiri menurut Abang? Kalau saya secara enggak ini tuh dengan puisi-puisi Rendra. Malah nggak suka? Ojo, orang suka, aku dibalangi wong akeh. Nggak, penyair yang Abang suka siapa? Ya saya nggak punya favorit ya. Iya. Maksud saya gini loh, masing-masing penyair itu punya sendiri. Ada puisinya yang saya suka. Oh iya. Ada yang tidak. Enggak, yang benar-benar nempel di kepala Bang Afnan Malai. Inilah penyair gitu siapa? Tidak ada. Masa enggak? Ini yang menyebabkan puisi tidak lagi disukai. Kenapa? Karena penyair nggak inget siapa penyair lainnya. Bukan. Saya nggak bisa, sama aja dengan apa ya. Saya nggak berguru soalnya. Saya bukan orang yang bisa misalnya mau guru karo putut, mau guru karo tati ya. Saya nggak bisa. Jadi maksud saya ada puisi yang saya suka dari mereka, ada yang biasa aja Jadi mungkin itu apa namanya, dianggap saya bukan nggak punya kekaguman ya. Saya
waktu itu pernah menerjemahkan puisi-puisi Afrika itu menarik. Oh iya. Lebih lugas. Ya mungkin karena di kepala kita sudah membayangkan Afrika itu memang menyedihkan ya gitu ya. Maksudnya negara yang kekurangan apa tidak ini. Nah Padahal puisi-puisi sekarang mereka. hebat Afrika ya. Oke, Bang, selamat sekali lagi ya Bang ya. Oh, Udah sip. 1 jam lebih, tapi Ya, terima kasih. sebelum berakhir saya akan membacakan blurb di sampul belakang dari Pak Rocky Gerung. Dalam mitologi Yunani, Pandora dihujat, perempuan lancang. Dia memang melanggar perintah langit. Tapi pada kenekatan perempuan itulah kebusukan kekuasaan terungkap. Kita tahu siapa yang bersembunyi di sana. Saya kutip di sebuah halaman buku ini. Rumah kedaulatan dikunci ruji ketakutan. Orang-orang kontrakan sembunyi 5 tahunan. Afnan Malai pernah singgah di rumah itu dan segera paham bahwa itu cuma kontrakan 5 tahunan. Lalu ia pulang ke rumah puisi. Tempat kata menyembunyikan makna dan membiarkan setiap orang menemukan tafsirnya sendiri. Ini yang bikin IKN mangkrak. Aktivisnya sembunyi di rumah puisi. Kira-kira begitu kayaknya Pak Rocky. Boleh. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu. Makasih. Makasih Bang. Yo.